Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sahabat Nabi Muhammad dan termasuk dalam 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Ia juga dikenal sebagai komandan tentara Rasyidin dan termasuk kandidat terkuat penerus Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Selain ahli dalam peperangan, Abu Ubaidah bin Jarrah juga ahli dalam beberapa bidang. Hingga ia diberi julukan kepercayaan umat. Masuk Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah keturunan kaum Quraisy dari Bani Al-Harits bin Fihr yang lahir pada 583 Masehi. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai salah satu bangsawan Quraisy yang rendah hati dan pemberani. Pada 611 Masehi, Nabi Muhammad datang untuk berdakwah Islam kepada orang-orang di Mekah. Abu Ubaidah pun menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam saat berusia 28 tahun. Menjadi bagian golongan umat muslim pertama di Mekah, ia pun menanggung hinaan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy seperti halnya Nabi Muhammad. Setelah itu, pada 623 Masehi, Abu Ubaidah mengikuti Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kiprah di medan perang era Nabi Muhammad. Pada 624 Masehi, Abu Ubaidah berpartisipasi dalam Perang Badar atau pertempuran besar pertama antara umat muslim dan Quraisy di Mekah. Dalam pertempuran ini, ia melawan dan membunuh ayahnya sendiri yang berperang di kubu kaum kafir Quraisy. Setelah itu, ia terjun ke dalam Perang Uhud 625 Masehi, pertempuran Khandak 627 Masehi, dan turut terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah 628 Masehi. Pada 630 Masehi, ketika pasukan muslim menaklukkan Mekah dari 4 arah, Abu Ubaidah menjadi pemimpin salah satu divisi. Kala itu, pasukan kaum muslimin pimpinan Abu Ubaidah bersama Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dari arah barat. Setelah itu, ia terlibat dalam Perang Hunain, penyerbuan Taif, dan Perang Tabuk. Selepas pertempuran itu, beberapa perwakilan Kristen dari Arab Saudi tiba di Madinah. Mereka menunjukkan minat untuk masuk Islam. Para delegasi tersebut kemudian meminta Nabi Muhammad untuk mengirim seseorang yang bisa membimbing mereka. Nabi Muhammad lantas menunjuk Abu Ubaidah untuk membimbing mereka mengenai ajaran Islam. Era kekhalifahan Abu Bakar. Ketika Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, terjadi masalah suksesi yang menimbulkan perselisihan di antara umat muslim. Umar sempat meminta Abu Ubaidah untuk menyalonkan diri sebagai khalifah, tetapi menolak. Setelah itu, Abu Ubaidah menjadi komandan tentara muslim dalam beberapa pertempuran dan berperan bersama Khalid ibnu Al-Walid. Di bawah komando Khalid, mereka berhasil mengalahkan tentara Bizantium Romawi Timur pada 30 Juli 634 Masehi. 1 minggu kemudian, Abu Ubaidah bersama Khalid bergerak menuju Damaskus dan mengalahkan tentara Bizantium lainnya dalam pertempuran Yakusa pada pertengahan Agustus 634 Masehi. Sesampainya di Damaskus, pasukan muslim langsung mengepung kota, di mana Khalid memerintah Abu Ubaidah untuk mengepung gerbang Jabiyah Damaskus. Karena kalah telak, pasukan Bizantium diberi waktu untuk melakukan gencatan senjata selama 3 hari dan diizinkan pergi sejauh mungkin bersama keluarga dan harta mereka. Era kekhalifahan Umar pada 22 Agustus 634 Masehi, Khalifah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar. Tidak berselang lama, Abu Ubaidah diangkat sebagai panglima perang. Dengan jabatan barunya itu, kiprah Abu Ubaidah di medan perang semakin menanjak. Seperti diketahui, ia segera menaklukkan Levant Tengah, terjun dalam pertempuran Emesa dan mengalahkan tentara Bizantium dalam pertempuran kedua di Damaskus. Selain itu, Abu Ubaidah dan Khalid masih berdampingan dalam Perang Yarmuk, penaklukan Yerusalem, mempertahankan Emesa, dan penaklukan Al-Jazirah. Pasca kemenangan dalam pertempuran-pertempuran tersebut, Abu Ubaidah mengirim Khalid dan Iyad ibnu Ghanam untuk merebut Edessa, Amida, Malatya, seluruh Armenia hingga Ararat, dan menyerbu Anatolia Utara dan Tengah. Setelah itu, Umar menghentikan invasi untuk sementara waktu dan memerintahkan Abu Ubaidah yang telah ditunjuk menjadi gubernur Suriah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Suriah. Akhir hidup. Setelah Abu Ubaidah pindah ke Jabiyah di Suriah, ia terkena serangan wabah. Ia pun meninggal pada 639 Masehi. Penyebab meninggalnya Abu Ubaidah bin Jarrah adalah karena wabah.
Sebelum meninggal, ia memberi wasiat kepada pasukannya untuk selalu mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, bersedekah, melaksanakan ibadah haji dan umroh, serta untuk tetap bersatu dan saling mendukung. Abu Ubaidah bin Jarrah juga menunjuk Muadh bin Jabal sebagai penggantinya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Deir Ala, Yordania. Warisan pada masa Walid bin Abdul Malik, dibangun sebuah masjid Damaskus hasil karya arsitek terkenal yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Masjid tersebut disebut dengan Masjid Agung Umayyah atau Masjid Umawi. Disebutkan bahwa Masjid Umayyah merupakan salah satu bangunan peninggalan peradaban Islam yang masih berdiri kokoh hingga kini dan menjadi salah satu situs sejarah yang penting bagi masyarakat dunia. Semasa hidupnya, Abu Ubaidah bin Jarrah dikenal sebagai sosok yang sangat sopan, rendah hati, dan paling baik akhlaknya. Ia juga merupakan sosok yang paling sederhana dibandingkan dengan beberapa sahabat Nabi Muhammad lainnya. Oleh karena itu, Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi sahabat Nabi yang diberi julukan kepercayaan umat. Semoga kisah sahabat Nabi kali ini dapat memberi motivasi kepada kita semua untuk senantiasa taat kepada perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat beliau. Salah satunya Abu Ubaidah. Beliau terkenal sebagai sosok yang sangat sopan dan bagus akhlaknya. Akhlak sangatlah penting bagi kaum muslimin, karena dengan berperilaku sopan akan menjadi dakwah bagi orang lain dalam menilai agama Islam. Sejatinya, Nabi Muhammad diutus ke bumi, misi pertama untuk memperbaiki akhlak umat manusia yang pada saat itu sudah sangat rusak. Dan ini sesuai dengan bunyi sebuah hadis Nabi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Share video ini agar kisah sahabat Nabi Abu Ubaidah semakin banyak yang tahu.